Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-muridku yang berbahagia, murid-muridku yang hebat yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Hari ini kita akan belajar tentang hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Apa sih hukum bacaan nun sukun dan tanwin? Nah, tujuan pembelajaran ini anak-anakku supaya teman-teman semua bisa memahami hukumnya nun sukun dan tanwin dalam tajwid itu seperti apa sih? Nah, terus kalau kita mempelajari ini tujuannya buat apa gitu ya? Baik. Di dalam hukum nun sukun dan tanwin itu ada beberapa bagian. Yang pertama izhar, lalu idgham, ikhfa, dan iqlab. Seperti dalam Al-Quran sudah dijelaskan ya teman-teman, di Quran surat Al-Muzammil ayat 4, Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Maksudnya perlahan-lahan ini adalah bacanya itu sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Jadi baca jangan tergesa-gesa. Karena kalau bacanya tergesa-gesa, panjang pendeknya gak dapet. Terus dengung, ikhfa, idharnya seperti yang tadi saya jelaskan juga tidak dapat. Jadi bila teman-teman semua membacanya dengan cepat-cepat, nanti juga artinya pun tidak sesuai. Atau artinya pun bisa jadi beda. Contoh, Malikin nas. Nah, ini kan aslinya panjang. Cuman gara-gara teman bacanya pendek, jadi Malik. Teman-teman bacanya panjang jadi Malikin nas. Nah, itu bisa merubah arti. Bahaya gitu ya. Maka dari sini kita akan belajar ilmu tajwid yang pertama, yaitu hukum nun sukun dan tanwin. Oke. Mari kita ke pembelajaran yang pertama. Hukum nun sukun dan tanwin ini ada apa aja? Ada izhar atau izhar halqi. Apa sih itu izhar? Izhar artinya jelas. Sedangkan halqi artinya kerongkongan. Kerongkongan itu berada di leher atau di tenggorokan. Ya. Jadi apabila ada nun sukun atau tanwin itu apa saja? Ada fathatain, ada dhammatain, ada kasroten ya. Apabila nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf halqi. Huruf halqi itu huruf apa saja sih? Nah, huruf halqi ini ada 6. Ada hamzah, ha, kha, ain, ghain. Maka apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ini, maka dibacanya jelas. Tidak usah pakai dengung. Ya. Contohnya di sini ada nun sukun bertemu dengan hamzah. Man amana. Ini jelas. Ya, enggak usah pakai tanwin, enggak usah dengung. Dibacanya jelas. Ya. Bukan dengung. Jadi ini nun sukun, kita zoom aja. Nun sukun bertemu dengan alif, maka dibacanya jelas. Ya. Selanjutnya ada nun sukun bertemu dengan hamzah. Contohnya, contoh kalimatnya. An hadza, bukan jelas. Nun sukun bertemu dengan ha. Ya. Lalu ada nun sukun bertemu dengan ha. Contoh, waman haulaha, jelas, tidak usah dengung. Contoh kita beralih ke tanwin. Contoh kita di sini ada dhammatain bertemu dengan ha. Alimun hakim, jelas, nggak usah dengung. Contohnya lagi di bawah ada kasroten fathatain bertemu dengan hamzah.
Contoh kalimatnya su'an illa, bukan jelas su'an illa. Oke, bisa dipahami. Selanjutnya yang kedua ada namanya idgham. Nah, idgham itu dibagi menjadi dua. Ada idgham bi gunnah, ada juga bila gunnah. Nah, sekarang kita ke idgham bi gunnah dulu. Idgham tuh artinya apa sih? Idgham artinya melebur. Ya. Sedangkan bi gunnah artinya dengung. Jadi, yang dimaksud dengan idgham bi gunnah adalah meleburnya bunyi nun sukun atau tanwin ke dalam huruf berikutnya. Jadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ini, maka dibacanya dengung. Jelas? Hurufnya apa aja saja? Ya, nun, mim, waw. Oke? Melebur itu maksudnya apa? Jadi kita ke contohnya saja ya. Contoh yang pertama, nun sukun bertemu dengan huruf ya. Nah, contoh kalimatnya. Ada nun sukun bertemu dengan huruf ya. Bacanya bagaimana? Bacanya nun sukunnya dileburkan. Jadi huruf sebelum nun sukun itu masuk ke huruf setelah nun sukun. Jadi begini contoh bacanya. Mayyasha'u, bukan man. Jadi nun sukunnya dileburkan, dihilangkan. Jadi masuk ke huruf keduanya setelah nun sukun. Mayyasha'u. Paham? Lalu huruf nun ketemu nun sukun ketemu nun. Gimana? Sama saja. Cuman bacanya sama. Cuman di sini tetap ada nun sukun. Jadi bacanya tetap sama. Min nisa'in, tidak ada bedanya. Contoh lagi, nun sukun bertemu dengan mim. Nun sukunnya dileburkan atau dihilangkan. Dileburkan. Contoh, mim misro, bukan min misro tapi mim. Mim rada dengung dikit. Mim misro. Ya. Contoh lagi, kita ke tanwin. Fathaten bertemu dengan mim. Contoh kalimatnya, ummatan wahidatan, bukan ummatan wahidatan. Agak dengung dikit ya. Contoh, kasroten bertemu dengan ya. Liqaumin ya'lamun. Kasroten bertemu dengan nun. Amsyajin nabtalihi. Gitu. Paham? Selanjutnya ada idgham bila gunnah. Tadi idgham artinya apa? Idgham artinya meleburkan atau menghilangkan. Ya. Bila gunnah artinya tanpa dengung. Bila tanpa gunnah dengung. Jadi bila gunnah tanpa dengung. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ro, maka dibacanya tidak usah pakai dengung. Contohnya, nun sukun bertemu dengan huruf ro. Langsung saja miladunka, nggak usah miladunka, nggak usah. Langsung jelas. Bacanya seperti idhar. Miladunka, nun sukun bertemu dengan ro. Mirrabbikum, jangan jangan langsung mirrabbikum. Contoh, domaten bertemu dengan huruf ro. Ghafurur rahimun. Jangan ghafurur jangan, jelas idhar. Ghafurur rahim. Paham? Ya. Di sini ada pengecualian. Bacaan idgham bi gunnah. Tadi bi gunnah apa artinya?
Gunnah tadi apa artinya? Dengung. Ya, bi itu artinya dengan. Jadi bi gunnah artinya dengan dengung. Bacaan idgham bi gunnah selalu terjadi pada dua suku kata. Jika bacaan terjadi dalam satu kata, maka hukum yang berlaku adalah bacaan idhar, bukan idgham bi gunnah. Oke, contohnya. Maksudnya apa? Nih, kita balik ke idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah di sini semuanya dua kata. Ya. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 semuanya dua. Nah, kalau cuman satu kata kayak begini itu dibacanya jelas. Ya, contoh. Nun sukun bertemu dengan huruf ya. Jadinya dunya. Jelas, dunya. Udah biasa aja, nggak usah dunya, ya. Atau bunyanun. Jelas, nggak usah bunyanun. Jangan, jelas. Lalu selanjutnya ada nun sukun bertemu dengan huruf waw. Dalam satu kata maka dibacanya idhar. Bukan idgham bi gunnah, ya, tapi bacanya idhar. Contoh, qin wa nun, sin wa nun. Bisa dipahami anak-anak? Baik, kita ke selanjutnya yang ketiga, ada iklab. Apa sih itu iklab? Iklab artinya ganti. Jadi iklab adalah suara nun sukun atau tanwin diganti menjadi suara mim karena bertemu dengan huruf ba. Jadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka dibacanya iklab. Ba-nya diganti dengan bacaan huruf mim. Biar tidak bingung, kita ke contohnya saja. Contohnya ada nun sukun bertemu dengan ba. Nah, ini contoh kalimatnya. Bacaan aslinya kan min ba'dihim. Cuman karena ada nun sukun bertemu dengan huruf ba, maka nun sukunnya, salah tadi. Nun sukunnya dibaca huruf mim, bukan ba-nya. Jadi dibacanya mim ba'dihim, bukan min ba'dihim, ya. Jadi nun sukunnya diganti dengan huruf ba karena ada nun sukun nun sukunnya diganti dengan huruf mim karena ada nun sukun bertemu dengan huruf ba. Contoh lagi, ada tanwin bertemu dengan huruf ba. Tanwinnya fathatain. Contoh, wa barram biwalidayhi, ya, bukan wabaron. Jadi setelah huruf tanwinnya, setelah huruf kasrotannya diganti memasukkan huruf ba-nya, itu bukan wabaron tapi wabarrom biwalidayhi. Selanjutnya ada kasroten bertemu dengan huruf ba. Bisa manim baksin, bukan bisa manin tapi bisa manim baksin. Yang domatin juga begitu. Sayyi'atum, bukan sayyi'atun tapi sayyi'atum. Begitu anak-anak, ya. Selanjutnya yang terakhir ada ikhfa. Ikhfa artinya samar-samar. Hakiki. Nah, ikhfa itu sebenarnya sebutannya ikhfa hakiki. Hakiki artinya benar-benar. Jadi ikhfa hakiki yaitu apabila nun sukun atau tanwin dibaca benar-benar samar antara jelas dan dengung. Jadi nun sukun atau tanwin apabila bertemu dengan huruf ini nih. Nah, ikhfa ini hurufnya sangat banyak teman-teman. Jadi kudu dihafal. Ada ta, sa, jim, dal, za, zai, sin, shin, sod, dot, to, zo, fa, kof, kaf. Ada 15. Ya. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf 15 ini, maka dibacanya samar-samar. Samar-samar tuh ya jelas ada, dengung ada.
Jadi samar-samar kayak ada jelasnya, ada dengungnya. Contoh, nih, contoh nun sukun bertemu dengan huruf ta. Mil takwilin. Dengungnya samar-samar, jangan mil tapi samar-samar. Mil takwilin, samar-samar dengung dan jelas, ya, jelas dan dengung. Contoh lagi, huruf nun sukun bertemu dengan shin. Fa syuzu, bukan fa, jangan dengung banget, bukan fa tapi fa syuzu. Kasroten bertemu dengan huruf dha. Contoh, dhillin dhi thalathin. Ya, dengungnya jangan terlalu dengung banget tapi samar-samar antara dengung dengan jelas. Nah, begitu teman-teman untuk materi kita hari ini, yaitu hukum nun sukun dan atau tanwin. Mudah-mudahan kalian paham dan bisa dipraktekkan pada saat kalian membaca Al-Quran, ya. Jangan lupa kalau nun sukun itu atau tanwin, idhar, iklab, idgham dan ikhfa itu harus dihafalkan huruf-hurufnya supaya kalian tahu bahwa nun sukun bertemu dengan huruf ta hukumnya apa. Nun sukun bertemu dengan huruf nun sukun bertemu dengan huruf jim hukumnya apa. Nun sukun bertemu dengan huruf dal hukumnya apa. Begitu ya. Baik, demikian materi hari ini. Mudah-mudahan berkah untuk kalian semua. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.